down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Untuk hari ini, apakah semuanya sudah masuk semua? Apakah ada yang izin? Tidak. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu mari kita ice breaking dahulu ya. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu ada media namanya ada Ular Tangga Pancasila. Di sini dijelaskan bahwa tadi kan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sebagai landasan hidup bernegara, yaitu berarti Pancasila itu sebagai nilai-nilai sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi bangsa Indonesia kan Pancasila. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu menjadi cita-cita bagi penyelenggaraan bernegara. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk sila yang pertama yaitu ada berdoa sebelum mengawali aktivitas dimanapun dan kapanpun. Nah, tadi kita kan sebelum belajar kita kan sudah berdoa dulu ya. Dan yang kedua ada disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Jadi kalau waktunya sholat maghrib ya sholat maghrib, kalau sholat isya ya sholat isya gitu ya. Untuk yang sila kedua ada berteman dengan teman tanpa membeda-bedakan. Jadi kalau punya teman tuh gak boleh dibedakan, kamu itu kayak gini gak boleh kayak gitu ya, harus diajak berteman semuanya. Yang kedua ada menolong teman yang sedang kesusahan. Jadi kalau ada teman yang kesusahan atau jatuh gitu ya, segera ditolong, oke? Kemudian yang ketiga ada menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua ada mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi kalau kita di sebuah tempat dan kita berkumpul dengan orang banyak, kita tidak boleh mengutamakan ego kita sendiri, tapi kita harus melihat pendapat orang lain terlebih dahulu ya. Kemudian sila keempat yaitu musyawarah untuk mufakat. Mufakat itu adalah kepentingan yang disetujui oleh semua orang. Jadi tidak keputusan kamu sendiri yang dijalankan, tapi keputusan orang lain juga. Kemudian yang kedua ada tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Kemudian untuk sila yang kelima ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian yang kedua ada hemat, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Oke. Kemudian ini Bu ada kan ini kan Ular Tangga Pancasila. Jadi ini ada dadu nanti dilempar ya. 5 berarti 1 2 3 4 5. Tadi ini soalnya ada pengamalan sila kedua. Jadi tadi pengamalan sila kedua apa? Ini dibaca kan ada berteman dengan teman yang tanpa membeda-bedakan. Seperti itu ya. Setelah sudah mencoba, sudah dijelaskan juga, sudah bermain ular tangga ini, ada LKPD nanti dikerjakan secara berkelompok dan ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Sudah? Oke, sudah. Sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Tadi kan sudah mengerjakan LKPD, sudah mendengarkan. Jadi siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan? Yang mau menyimpulkan kita hari ini belajar tentang apa? Oh ya, yang pertama ada
Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Jadi kalau buat aturan atau apa itu lihatnya di Pancasila ya. Kemudian yang kedua, kita belajar tadi tentang ideologi bangsa. Nah, ideologinya negara Indonesia itu Pancasila. Jadi di dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia. Dan tadi kan belajar tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu seperti beribadah tepat waktu, terus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab, yaitu seperti kita berteman tanpa membedakan teman kita. Terus kemudian yang ketiga ada persatuan Indonesia, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu contohnya seperti kita musyawarah, terus tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Dan kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya itu kita menjaga keseimbangan kita antara hak dan kewajiban. Jadi kita kan hak kita sebagai warga negara kan seperti hak untuk dilindungi, hak hidup, tapi kewajiban kita kan seperti kita menjaga NKRI gitu ya. Tadinya sudah. Setelah itu ini sudah LKPD sudah menyimpulkan besok minggu depan Ibu ada PR mengerjakan LKS halaman 52. Dikerjakan sendiri besok ketika pelajaran masuk lagi dikumpulkan ya. Oh iya, sebelum itu kan ada THB. Ya, THB-nya itu nanti dikerjakan sendiri, tidak perlu mencontek ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What the fuck is that all right now?